Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Budian dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Tridia Jasmine, rekan saya Tegar Setiawan, dan yang satu lagi ada Reja Almasya Pratama. Di sini kami ingin presentasikan hasil kerja kami mengenai gaya kepemimpinan kepala desa, studi kasus kepemimpinan dengan 4 kelurahan di Kecamatan Sewon Bantul, Yogyakarta. Pendahuluan. Kepala desa sebagai badan pelaksana kebijakan desa adalah orang pertama yang bergerak menuntun menggerakkan orang lain dan mempengaruhi masyarakat. Kepala desa ditempatkan untuk menjalankan tugasnya di kantor kelurahan. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan atau daerah kota di bawah kecamatan. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dipimpin oleh kepala kelurahan atau kepala desa. Pembentukan kelurahan ditetapkan dengan peraturan daerah, sedangkan kepemimpinan modern merupakan aktivitas orang-orang yang terjadi di antara mereka sehingga kepemimpinan melibatkan pengikut. Jadi, kepemimpinan modern tidak lain dari partisipasi aktif antara pemimpin dan pengikut. Melalui partisipasi ini terjadi relasi akrab yang saling mempengaruhi antara pemimpin dan pengikut, guna mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Pengertian. Pemimpin adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi individu dan kelompok untuk dapat bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sehingga pemimpin sangat erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia. SDM yang dikelola dengan baik akan memperoleh tujuan yang telah direncanakan dengan baik pula. Sehingga peranan pemimpin sangat penting karena dapat menggunakan wewenangnya dan kepemimpinannya untuk mencapai suatu tujuan. Sifat perencanaan strategi pemimpin. Yang pertama, mampu dan mau menyerap berbagai informasi relevan dan menyebarkan kepada masyarakat secara dini, cepat, dan tepat. Yang kedua, mampu memberi motivasi, menanamkan kesadaran pada masyarakat bagaimana mempertahankan hak dan menunaikan kewajibannya. Yang ketiga, mampu dan secara bijaksana meredam ketegangan tanpa keresahan. Yang keempat, mampu memelihara, mengembangkan budaya politik demi utuhnya kesatuan dan persatuan dengan mengembangkan sikap kemitraan berbagai kelompok kepentingan. Yang kelima, senantiasa siap menjadi teladan dalam memprakarsai kegiatan-kegiatan, dan yang terakhir paham akan tugas kewajiban dan mengamalkan secara jujur, adil, benar, dan bertanggung jawab. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Tegar Setiawan. Baik, selanjutnya ada penjelasan tentang hubungan dengan perumusan strategi. Keberadaan seorang pemimpin pada lembaga pemerintahan seperti kepala daerah, kepala kecamatan, kepala desa, dan sebagainya sangatlah penting di dalam era otonomi seperti sekarang ini. Tugas-tugas seorang pemimpin tersebut sangatlah berpengaruh terhadap pegawai atau bawahannya, karena merekalah yang harusnya bergerak lebih awal atau mempelopori, mengarahkan pikiran dan pendapat bawahannya, membimbing, menuntun, menggerakkan orang lain melalui pengaruhnya, menetapkan tujuan organisasi, memotivasi bawahannya agar sesuai dengan tujuan organisasi, dan harus dapat mempengaruhi sekaligus melakukan pengawasan atas pikiran, perasaan, dan tingkah laku aparatur pemerintahan yang dia pimpin. Selanjutnya ada analisis atas gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pemimpin pasti mempunyai dampak, salah satunya adalah dampak terhadap kinerja para bawahannya. Hal ini juga terjadi di desa Timbulharjo mengenai gaya kepemimpinan yang diterapkan berpengaruh terhadap kinerja seperti yang diungkapkan oleh Kandar. Setiap kepala desa mempunyai gaya kepemimpinan tersendiri dan mempunyai pengaruh tersendiri pula. Menurut Kandar, pengaruh gaya kepemimpinan itu berpengaruh tergantung dengan situasi dan waktu yang ada saat ini. Desa Timbulharjo merupakan satu dari 4 desa Kecamatan Sewon
yang mempunyai jarak kurang lebih 5 km dari kota kabupaten. Sebagian besar masyarakatnya adalah petani. Pengaruh gaya kepemimpinan di Desa Bangunharjo masih sangat terasa sampai masa jabatan kepala desa selesai. Ris Widodo sangat merasakan bahwa perangkat desa sangat antusias terhadapnya karena gaya kepemimpinan yang diterapkan memang sangat sesuai, sehingga berdampak terhadap kinerja para perangkat desa dan masyarakat di Bangunharjo. Analisis atas gaya kepemimpinan. Hal ini diungkapkan oleh Ris Widodo mengenai kedekatan yang dirasakan Ris Widodo terhadap perangkat desa dan masyarakat. Ris Widodo menerapkan gaya kepemimpinan kultural karena di Desa Bangunharjo masyarakatnya masih kental dan perangkat desanya masih harus dibimbing. Karena ilmu yang terbatas, dengan demikian Ris Widodo menggunakan pendekatan kultural tersebut yang dirasa sangat efektif sesuai dengan visi misi yang ada. Cukup sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.